Assalamualaikum. Hai. Hari ini aku akan mengajarkan kalian PPKN kelas 6, yaitu norma dalam masyarakat. Norma dalam kehidupan masyarakat. Ayo memahami. Norma berasal dari dua bahasa, yaitu bahasa Belanda dan bahasa Latin. Dalam bahasa Belanda, norm memiliki arti patokan, pedoman, atau pokok kaidah. Dalam bahasa Latin, mos memiliki arti tata kelakuan, adat istiadat, atau kebiasaan. Jadi, norma dapat diartikan sesuai aturan yang mengikat masyarakat, di mana norma ditetapkan sebagai pengendali tingkah laku yang sesuai agar hubungan dalam masyarakat dapat berjalan sesuai harapan. Apakah fungsi norma? Norma berfungsi untuk memastikan terciptanya masyarakat yang tertib, menuju masyarakat agar berperilaku sesuai dengan nilai yang ada, mencegah dan menjadi petunjuk tiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Aturan norma umumnya tidak tertulis, namun secara sadar masyarakat akan mematuhinya. Orang yang melanggar norma dalam suatu kelompok masyarakat tidak akan mendapat hukuman sesuai undang-undang negara yang berlaku. Orang tersebut hanya mendapat sanksi di lingkungannya, misalnya berupa celaan, cemoohan, atau pengucilan dalam pergaulan. Pelanggaran terhadap norma belum tentu merupakan perbuatan melawan hukum atau melanggar undang-undang. Berikut beberapa macam norma dalam masyarakat. 1. Norma agama, yaitu ketentuan hidup manusia yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama merupakan aturan yang menjadi pedoman para pemeluk agama tertentu yang bersumber dari penafsiran kitab suci agama tersebut. Dalam norma agama terdapat anjuran, perintah, dan larangan yang harus ditaati oleh pemeluknya. Setiap agama pasti mengajar untuk kebaikan. Contoh, 1. Melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama yang dianut. 2. Aturan tentang pergaulan laki-laki dan perempuan. 3. Aturan dalam hubungan dengan orang tua. 4. Larangan berbuat jahat atau melakukan perbuatan yang merusak sesama ciptaan Tuhan. Sanksi dari pelanggaran norma berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. 2. Norma kesopanan, yaitu ketentuan dalam kehidupan yang timbul dari hasil pergaulan masyarakat. Norma kesopanan merupakan aturan tentang tata krama atau tingkah laku dalam masyarakat yang bersumber dari kebiasaan sehari-hari. Tujuan diberlakukannya norma kesopanan adalah untuk menghormati orang lain, memahami etika yang baik dalam bergaul, dan agar bisa bersosialisasi dalam masyarakat. Contoh, tata cara makan bersama di meja makan. 2. Tata cara berpakaian yang sopan, aturan berbicara halus atau kasar, sikap tubuh dalam berbagai kondisi. Sanksi dari pelanggaran norma kesopanan adalah berupa celaan, cemoohan, atau pengucilan dalam pergaulan. 3. Norma kesusilaan, yaitu ketentuan dalam pergaulan yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma kesusilaan merupakan aturan tentang baik dan buruk berdasarkan kejujuran hati dan menuntun seseorang untuk berbuat kebaikan. Tujuan norma ini adalah mengatur perbuatan tingkah laku seseorang dan menjadi batasan untuk tidak melakukan kejahatan. Contoh, bersikap jujur dalam segala tindakan, tidak melecehkan kehormatan orang lain, berempati atau memahami perasaan orang lain, tahu berterima kasih dan membalas budi. Sanksi dari pelanggaran norma kesusilaan adalah perasaan diri sendiri yang merasa bersalah, menyesal, cemas, atau malu. 4. Norma hukum adalah aturan yang dibuat dan ditetapkan oleh badan atau lembaga yang berwenang mengatur tata kehidupan bangsa dan bernegara. Norma hukum berupa perintah dan larangan yang harus dipatuhi oleh semua warga negara. Tujuan adanya norma hukum adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, memastikan adanya keadilan, dan menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan damai. Contoh, menaati peraturan lalu lintas, atau larangan melakukan tindakan kejahatan, mencuri, korupsi, dan pelecehan. Pelecehan itu memegang alat produksi, itu gak boleh teman-teman ya. 3. Kewajiban membayar pajak. Pelanggaran norma hukum akan mendapat sanksi berupa hukuman atau denda sesuai undang-undang negara. Ayo membaca. Kursi prioritas. Saat liburan sekolah, Lani diajak oleh ayah dan ibu untuk menengok nenek di kota lain. Rencananya, mereka akan naik kereta api dengan waktu tempuh sekitar 1 jam. Namun di tiket tidak tertulis tempat duduk untuk setiap penumpang. Jadi, setiap orang bebas untuk memilih tempat duduk.
kereta api tampak penuh sesak. Di dalam kereta api, Lani melihat seorang ibu hamil berdiri dan tidak mendapat tempat duduk. Tiba-tiba Lani teringat informasi dari guru di sekolah tentang kursi prioritas. Bu guru menjelaskan bahwa kursi prioritas dalam transportasi umum diperuntukkan bagi wanita hamil, wanita yang menggendong anak, orang lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Lani kemudian memberitahu ibu dan ayah. Tanpa berpikir panjang, ayah Lani langsung berdiri dan mempersilahkan wanita hamil itu untuk menempati tempat duduknya. Wanita itu segera duduk dan tidak lupa berterima kasih kepada ayah Lani. Doni terlambat. Salah siapa? Oleh Maharani Aulia. Ibu geleng-geleng kepala melihat cara Doni makan pagi ini. Setiap satu suapan, ia memeriksa buku-bukunya. Kemudian ketika minum setiap satu tegukan, Doni mengikat tali sepatunya bergantian kiri dan kanan. Kok ibu tidak membangunkan aku sih? Gerutunya. Kenapa jadi ibu yang salah? Saat ibu seraya memanaskan mesin sepeda motor. Kan kamu sudah menyetel jam alarm. Doni tak bisa membantah. Pukul 5 tadi alarm sudah berbunyi nyaring. Tapi Doni tidak bangun karena kelelahan. Sebenarnya semalam ibu dan ayah sudah mengingatkannya untuk segera tidur. Namun Doni tetap asyik menonton VCD kartun favoritnya hingga pukul 11 malam. Cepat sedikit Doni, sebelum gerbang sekolahmu ditutup, kata ibu yang sudah siap biasa. Ibu dan Doni memakai helm dan meluncur kemudian. Di perempatan jalan yang pertama lampu merah menyala. Ibu pun berhenti. Doni melihat jam tangannya pukul 6.45. Kebetulan dari arah depan hanya melihat melintas 1-2 kendaraan. Jangan terus saja Bu, rengek Doni setelah memaksa. Kamu lihat sendiri kan, lampu merah menyala. Kamu tahu apa artinya itu? Sahut ibu tegas. Ibu, gerutu Doni dalam hati. Setelah ini mereka masih harus melewati satu lampu lalu lintas lagi sebelum tiba di sekolah. Semoga nanti pesampu hijau, harap Doni. Harapan Doni meleset. Jalanan yang mereka lalui berikutnya cukup padat dan lagi-lagi lampu merah menyala. Ibu dan Doni harus berhenti lagi. Terlihat beberapa teman Doni dari kelas lain yang juga diboncengkan sepeda motor oleh pengantar masing-masing. Beberapa pengemudi sepeda motor lainnya naik ke trotoar dan maju hingga melanggar batasan kendaraan berhenti. Zebra cross pun dipenuhi pengemudi sepeda motor yang seperti tidak sabar menunggu lampu hijau menyala. Ibu maju saja seperti orang-orang itu, rengek Doni lagi. Ibu tersenyum dan melirik Doni melalui kaca spion. Zebra cross itu milik siapa? Itu untuk siapa Doni? Tanya ibu. Untuk berjalan kaki Bu, Doni menjawab dalam hati. Dilihatnya lagi jam tangannya pukul 6.50. 5 menit lagi pintu gerbang ditutup. Doni menarik napas berat. Kenapa dulu ibu dan ayah memilihkan sekolah yang jauh sih? Sekarang jarak yang disalahkan Doni. Kemudian terdengar bunyi bruk. Seorang pengemudi sepeda motor menyelonong maju. Ia terperosok ke dalam lubang kecil di depan zebra cross. Orang-orang terkejut melihat peristiwa itu. Begitu juga Doni dan ibu. Tak berapa lama, beberapa orang menghentikan aktivitas mereka dan bergegas menolong orang yang jatuh itu. Syukurlah hanya kecelakaan ringan. Komentar ibu seraya melanjutkan perjalanan. Mungkin ia terburu-buru karena takut terlambat, jadinya melanggar peraturan lalu lintas. Doni menenungkan kalimat ibu. Tapi banyak juga loh orang yang malas mematuhi peraturan lalu lintas atau sengaja melanggarnya. Lanjut ibu. Doni ngeri membayangkan akibat yang lebih buruk jika tadi ibu menurutinya untuk menerobos lampu merah. Akhirnya ia tiba di depan gerbang sekolah tepat ketika bapak penjaga sekolah bersiap menutupnya. Beruntung Doni tidak benar-benar terlambat. Ia tak sempat mencium tangan ibu, tapi dari balik pagar ia melambai berkata, maafkan Doni Bu. Ibu tersenyum dan mengangguk. Hari ini Doni sadar akan pentingnya disiplin diri dan juga dalam berlalu lintas.